Riyadul Mustaqin, arba'una hadisan, 40 hadis sahihan yang sahih, fi jinanir rahman, tentang surga-surga ar-Rahman. Faslun, anwa'ul jannah, macam-macam jannah. Jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Ada dua jannah. Yang pertama dari perak, semua barangnya dari perak. Wa jannatani min dhahab aniyatuhuma wa ma fihima. Yang kedua jannah dari emas, semua isinya dari emas. Nah, pilih mana terserah jenengan, terserah kita semuanya, tapi itu semuanya dicapai dengan amal. Nah, kira-kira kalau dikaitkan dengan korban, Pak, kalau kita pilih korban yang paling murah, kalau mau masuk jannah, ya jannah yang perak saja. Mau jannah yang emas, nggak boleh. Kenapa? Aku ini pilih paling murah. Kalau kita pilih yang mahal, sementara kita mampu, kalau tidak mampu nggak usah, karena memang tidak wajib. Nah, maka insya Allah bisa mendapatkan jannah yang tinggi. Faslun babul jannah, pintunya jannah. Ana awwalu man ya'khudhu bihalaqati babil jannah fauqaqi'uha. Nabi yang pertama kali memegang pintu jannah, kemudian digerak-gerakkan supaya dibukakan. Diketok-ketok pintunya supaya dibukakan oleh malaikat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathah minal walad." Kalau ada orang muslim kematian 3 anak yang belum balik, maka nanti akan dijumpai oleh anak-anaknya tersebut dari pintu-pintu jannah yang jumlahnya 7. Kemudian dia bebas dari mana saja dia boleh masuk. Nah, tapi ini 8 samanya 8. Maka ini fadilah orang yang kematian 3 anak. Bagaimana kalau hanya 2? Insya Allah juga sama. Tetapi yang menyambut tidak 3 orang, tetapi 2 orang. Lah yang mati 1 anak gimana? Insya Allah juga sama. Kemudian di sini dikatakan lam yablughul hingsa, yang belum balik. Nah, oleh para ulama ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan ini syarat. Berarti kalau anaknya sudah balik enggak termasuk hadis ini. Tapi ada juga yang mengatakan kalau anaknya balik lebih dahsyat itu susahnya. Kita kematian anak kecil yang belum bisa membantu kita susah. Apalagi anak yang sudah gede yang sudah bisa membantu kita yang sudah balik. Kematian lebih susah lagi. Karena tidak hanya hilang anaknya, hilang bantuannya juga. Nah, wallahu a'lam mana yang lebih tepat ini. Yang penting ada perselisihan pendapat di sini. Mudah-mudahan semuanya dapat ini. Tapi kemudian faslun ta'amul jinan, makanan yang ada dalam jannah. Wa amma awwalu ma ya'kulu ahlul jannah fa ziyadatu kabidil hut. Yang pertama dimakan oleh ahli jannah adalah bagian tambahan pada hatinya ikan. Kalau kita lihat hatinya ikan, itu bagian ujungnya ada seperti tambahan begitu. Nah, itu yang nanti disiapkan pertama kali dimakan oleh ahli jannah ketika mereka masuk ke dalam jannah. Dan inilah rahasianya kenapa Nabi SAW kalau menyembelih kurban, maka pertama kali yang beliau makan adalah apa? Hati. Diambil dulu hati, kemudian dibakar atau dimasak, makan yang pertama kali supaya mengikuti tasyabuh, ya, supaya menyerupai kondisi ahli jannah, dengan harapan kita juga masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sunnah yang sudah mati. Rata-rata kita ngambil daging korban, ya dagingnya bukan hatinya. Hatinya mestinya diutamakan, yang pertama kali dimakan. Kemudian faslun durajul jannah, tingkatan-tingkatan yang ada dalam jannah. Ada berapa? Inna adada darajil jannah, sesungguhnya jumlahnya tingkatan-tingkatan yang ada dalam jannah, adadu ayil Quran, itu sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Ayat Quran ada berapa, Pak? 6.666. Nah, maka tingkatannya jannah 6.666. Faman dakhalal jannah, siapa yang masuk jannah, mimman qara'al Quran, dari orang-orang yang hafal Quran, lam yakun fawqahu ahad, maka di atasnya sudah enggak ada lagi yang lebih tinggi. Karena setiap kali bisa baca naik, bisa baca lagi naik, baca lagi naik, baca lagi naik. Nah, maka marilah kita usahakan hafal Quran. Kalau tidak bisa 30 juz, yang penting punya hafalan dan menambah setiap hari. Diusahakan kita punya waktu dalam setiap harinya untuk menambah hafalan atau mengulang hafalan. Kalau sudah punya hafalan diulang terus. Nah, waktunya kapan? Terserah kita masing-masing. Kalau paling bagus memang pada subuh. Nah, maka saya sengaja kumpulkan anak-anak di kampung saya itu pada subuh. Mereka kumpul 30 menit. Untuk apa? Murojaah. Selain murojaah juga untuk nambah hafalan.
Saya praktekkan, ternyata anak-anak itu satu surat diulangi selama 2 pekan sudah hafal. At-Tahrim dibaca bersama-sama selama 2 pekan. Setiap pagi pada subuh At-Tahrim dulu, baru kemudian murojaah. Setiap hari sampai 2 pekan. Ternyata udah hafal. Kemudian saya tambah lagi Al-Jumu'ah 2 pekan sudah hafal. Kemudian Al-Munafikun, nah, sekarang lagi proses nih Munafikun. Insya Allah 2 pekan sudah pada hafal. Nah, nanti kalau sudah terbiasa menghafal seperti itu, insya Allah lebih cepat lagi. Dulu-dulu mungkin 2 pekan, nantinya akan 1 pekan sudah hafal. Karena otak itu memang seperti itu sifatnya. Kalau terbiasa terlatih itu seperti pisau yang diasah akan mudah tajam. Tapi kalau nggak pernah dipakai, ya maka akan tambah susah, tambah tayeng. Otak kita nggak diasah untuk hafalan, itu suruh ngapalkan susah. Makanya orang-orang tua kenapa susah hafalan? Ya nggak dibiasakan. Tapi kalau masih muda kan, masih anak-anak, masih baru, masih fresh, masih bisa untuk hafalan. Tapi nggak ada masalah, Pak. Kita hilang hafalannya itu nggak apa-apa. Yang penting ada usaha. Allah itu kan menilai usahanya tuh, bukan menilai hasilnya. Kalau Allah menilai hasilnya, ya kasihan orang-orang yang tidak begitu pintar. Dan enak orang-orang yang pintar yang encer otaknya. Tapi Allah menilai usaha kita. Maka yang penting ada usaha untuk menghafal Quran atau menambah hafalan Quran atau apa? Mengulang hafalan Al-Quran supaya nanti kita masuk jannah juga derajatnya bisa tinggi. Kemudian Rasulullah SAW juga membicarakan tentang asjarul jannah, pohon-pohon yang ada di dalam jannah. Beliau mengatakan tuba syajaratun fil jannah. Pohon tuba adalah satu pohon di dalam jannah. Masirata mi'ata am, perjalanan 100 tahun untuk bisa mengelilingi atau bisa lepas dari naungannya pohon ini. Thiyabu ahlil jannah takhruju min akmamiha. Penghuni jannah, baju-bajunya itu keluar dari kelopaknya pohon tersebut. Di baju-bajunya tidak usah beli, Pak. Dari pohon tadi, dari bunganya keluar apa? Baju-baju tersebut. Kemudian Rasul juga membicarakan tentang al-huril ain, bidadari surga. Beliau mengatakan, inna azwaja ahlil jannah, sesungguhnya istrinya penghuni jannah, la yughannina azwajahun, sungguh menyanyikan lagu untuk suami mereka, bi ahsani aswat, dengan suara-suara yang paling indah, ma sami'aha ahadun qattu, yang tidak pernah didengar oleh seorang pun selamanya, sama sekali. Inna mimma yughannina, salah satu yang dinyanyikan oleh ahli jannah, nahnul khairatul hisan azwaju qaumin kiram yanzurna biqurrati a'yan. Tapi niki suara kula, Pak, elek. Yang suara ahli jannah mboten ngaten niki. Ora serak elek ngaten niki mboten. Kami adalah wanita-wanita yang baik akhlaknya, yang cakap wajahnya. Kami adalah istrinya kaum-kaum yang mulia, yang kami melihat dengan sejuknya mata, biqurrati a'yan. Kemudian termasuk yang dinyanyikan juga adalah nahnul khalidatu fala yamutna, nahnul aminatu fala yakhafna, nahnul muqimatu fala yad'anna. Kami adalah wanita yang kekal, tidak bakal mati. Kami wanita yang aman, tidak bakal takut. Kami wanita yang muqimat. Muqimat itu selalu tinggal di tempat, fala yad'anna, tidak pernah pergi. Karena kalau pergi menyusahkan suaminya, cari enggak ada. Nah, maka dalam fikih Islam ini ada peraturan, kalau seorang istri itu pergi dari rumah untuk keperluan istri tadi, keperluannya sendiri lagi, bukan keperluannya suami. Nah, maka selama dia pergi itu tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami. Saya pengen pergi ke rumah ibu, misalnya ke rumah mertua kita, ya silahkan. Mau di sana berapa? 7 hari. Nah, 7 hari itu duit PP-nya itu bukan tanggungan suami. Kemudian selama di sana 7 hari golek mangano dewi, bukan tanggungan suami. Ini dalam fikih Islam begitu. Karena wanita itu kalau sudah punya suami, ya dia harus tinggal di rumah suaminya. Kalau mau keluar minta izin dulu. Kalau diizinkan boleh, kalau tidak diizinkan nggak boleh keluar. Dan kalau diizinkan kemudian dia keluar, maka selama keluar itu dia tidak berhak dapat nafkah. Mau kuliah misalnya di luar negeri, ya silahkan kuliah di luar negeri, tapi selama di sana nggak ada nafkah, nggak wajib dinafkahi. Salah dewe keluar. Ada dalilnya nggak, Pak? Ternyata ada dalilnya. Fikih seperti ini ada dalilnya. Mari kita lihat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa kata beliau tentang wanita? Wastausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah sesama kalian supaya baik kepada istri masing-masing. Jadi saling menasihati antara para laki-laki biar baik sama istrinya masing-masing. Fa innama hunna awanun indakum. Tiada lain istri-istri itu adalah awanun. Apa artinya awanun? Tawanan. Awanun, tawanan indakum pada kalian. Jadi Nabi menyebut istri itu tawanan. Yang namanya tawanan itu berarti tidak boleh keluar kecuali dengan izin yang menawan, yang menahan. Tahanan, tawanan. Nah, sehingga kalau mau keluar rumah harus izin kepada suaminya. Tapi kalau sudah diketahui suaminya mengizinkan, ya nggak perlu izin. Untuk beli apa kalau sudah tahu suaminya rela, nggak apa-apa. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Saya kembali ke hadis tentang hurun ini. Mereka juga menyanyikan, Nahnul hurul hisan khubbi'na li azwajin kiram. Kami adalah bidadari-bidadari yang cantik-cantik. Kami sudah disimpan atau disiapkan oleh Allah untuk suami-suami yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lawit tala'at imra'atun min nisa'i ahli jannah ilal ardh." Seandainya ada satu cewek penghuni jannah melihat ke bumi, lamala'at ma bainahuma rihan. Sungguh akan memenuhi antara langit dan bumi bau wangi yang sangat dahsyat. Jadi seandainya nih dari jannah di atas langit sana nongol ke bumi gini, nah, maka wanginya sudah sampai di bumi. Berarti wanginya sangat dahsyat sekali. Nah, ini bedanya penghuni jannah sama penghuni dunia. Kalau penghuni dunia, wanita secantik apapun tidak mandi, ya baunya nggak enak. Cantiknya nggak ada pengaruhnya terhadap bau keringatnya. Tapi kalau dalam jannah, mereka makan, mereka minum, nggak pernah kencing, nggak pernah berak, tapi jadi apa? Keringat. Nah, keringatnya ini wangi sekali. Nah, maka sehingga kalau mereka melihat ke bumi itu sudah wanginya memenuhi seluruh bumi ini. Wala adha'at ma bainahuma, akan memberi sinar untuk antara langit sampai bumi. Wala nasifuha ala ra'siha, sungguh jilbabnya di atas kepala khairun minad dunya wa ma fiha, nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, jilbabnya nggak bisa dihitung harganya berapa nih. Triliunan nggak boleh dibeli, mahal. Dan kemudian di sini ada faslun jima'u ahlil jannah. Ya, ternyata dalam jannah juga ada hubungan intim, ya, sebagaimana di dunia juga ada. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini yang bertanya para sahabat, Pak. Ya, yang bertanya siapa? Para sahabat. Sehingga jangan dikatakan, wah ini hadis porno. Enggak ada porno. Ya. Ini masalah-masalah akhirat. Anufdi ila nisa'ina fil jannah, apakah kami juga akan hubungan dengan istri di dalam jannah? Faqala i walladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku di tangannya, innar rajul la yufdi fil yaumil wahid, sesungguhnya panjenengan satu orang mengumpuli dalam satu hari ila mi'ati adra, 100 perawan, 100 istri yang perawan. Hadis riwayat Tabarani di dalam kitab As-Shaghir dan Awsat, rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang sahih. Tapi ini di dalam jannah. Kalau di dunia 100 nih langsung mati sesuai. Entek tenaga nih. Tapi kalau di dunia dalam jannah, nah ini 100 orang istri pun bisa, enggak ada masalah. Dan uniknya Rasulullah juga mengatakan, fa idza qama anha, kalau suami ini sudah kumpuli istrinya kemudian pergi, bangkit, raja'at mutahharatan bikran, maka dia istri kembali menjadi suci dan bikron, jadi perawan lagi. Suci perawan. Suci berarti nggak ada kotorannya, sehingga tidak mungkin ahli jannah hamil, itu nggak mungkin. Kenapa? Tidak ada dalam rahimnya itu mani yang bisa menyebabkan jadi anak. Mutahharah, disucikan dari apapun termasuk mani yang menyebabkan anak tadi. Nah, makanya muncul perselisihan pendapat di antara para ulama tadi, dalam jannah itu ada enggak melahirkan anak. Kemudian ada bab lagi furusul jinan. Furus itu apa? Hamparan-hamparan firos, yaitu untuk tempat tidur, kasur-kasur yang ada di dalam jannah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang
furushim marfu'ah, kasur-kasur yang ditinggikan. Karena kalau kasurnya tinggi, kalau kita mau tidur kan susah, Pak. Dadak nganggo napa? Ondorin. Nah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini gimana kasur tinggi? Nah, maka jawabnya, lau turiha firashun min a'laha la hawa ila qarariha mi'ata kharif. Inna irtifa'aha lakama baina as-sama' wal ard la masirata 500 sana. Tingginya itu seperti langit dan bumi, yaitu perjalanan 500 tahun. Tingginya kasur tadi itu jaraknya seperti langit sampai bumi. Jadi nggak kebayang tingginya. Berapa tahun itu? 500 sana. 500 tahun. Jadi dari bumi kalau mau sampai ke langit itu kalau perjalanan berapa? 500 tahun. Usia kita nggak cukup, Pak. 60 tahun nggak cukup. 500 tahun. Tapi memang hadis-hadis yang terakhir yang saya sebutkan ini derajatnya dhaif ya, tentang tingginya kasur-kasur di dalam jannah. Tapi kalau ayatnya benar, karena ayatnya mengatakan ini wa furushim marfu'ah, ini ayat Al-Qur'an. Tapi detailnya yang saya sampaikan tadi adalah riwayat-riwayat yang dhaif. Kemudian tuyurul jinan, ada tuyur, apa namanya? Burung-burung di dalam jannah. A'naquha mithlu a'naqil juzur. Burung-burung yang tengkuknya seperti tengkuk-tengkuk onta. Berarti burungnya besar-besar ini. Akiluha an'am minha. Nah, yang memakan burung tadi yaitu ahli jannah lebih nikmat lagi, lebih dahsyat lagi mereka, lebih besar lagi mereka. Kemudian ada biharul jinan, sungai-sungai atau laut-laut di dalam jannah. Ada 4 macam ya. Ada yang dari air, ada yang dari asal, madu, ada yang dari laban, susu, ada yang dari khamr, minuman keras. Tapi minuman keras yang tidak memabukkan. Faslun thimarul jannah, buah-buahan dalam jannah. Nah ini yang penting nih, karena tadi kita baca dalam ayat tadi wa fawakiha, buah-buahan dalam jannah. Bagaimana kondisi buahan dalam jannah? Silahkan dihafalkan hadisnya ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal jannah, dihadapkan jannah kepada saya, yaitu ketika Nabi sedang salat kusuf, kemudian jannah muncul di depannya. Fadhahabtu atanawalu minha qitfan urikumu, saya ingin mengambil satu dongkolan untuk saya tampakkan kepada kalian. Fahila baini wa baina, ternyata dihalang-halangi, yaitu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma mathalul habbah minal inab, apa perumpamaan satu biji dari anggur? Bijinya kayak apa? Qala, beliau mengatakan, ka'a'dhami dalwin farat umuka qattu, besarnya biji tadi seperti ember yang paling besar yang dibuat oleh ibumu. Nah kalau bijinya saja sebesar ember, terus buahnya segede apa, Pak? Nah, makanya tadi buah-buahan jannah itu besar-besar, ada yang kecil ya. Karena kecil tidak menyenangkan. Kita lihat buah kecil kan kurang senang ya. Senangnya yang gede-gede, yang marem makannya ya. Kemudian hadis yang perlu kita tahu juga ini, innar rajul, sesungguhnya seseorang, idza naza'a thamaratan, apabila mencabut satu buah, mencabut, memetik maksudnya ya. Ini hafalkan hadisnya ya. Seorang di dalam jannah kalau memetik satu buah minal jannah, dari jannah, adat akan kembali makanaha, di tempat tersebut, ukhra, buah-buah yang lainnya. Jadi kita petik muncul, kita petik muncul, dipetik muncul. Ini bedanya jannah dengan dunia. Kalau dunia dipetik ya berkurang, akhirnya habis. Nah, dalam jannah dipetik muncul, enggak akan habis. Bahkan dalam riwayat yang lain, ida fi makaniha mithlaha, akan dikembalikan di tempat yang dipetik tadi 2 kali lipat. Kita metik 1 keluar 2, kita metik 2 keluar 4, dan seterusnya. Nah, tambah runggut mungkin, Pak. Inilah kondisi di dalam jannah. Kalau kita ingin masuk ke dalam jannah, maka kita siapkan dengan amalan-amalan yang baik di dunia. Ini hadis riwayat Tabarani dengan rawi-rawi yang thiqat. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah secara ringkas kondisi-kondisi jannah. Ini sayangnya memang bukunya belum diterjemahkan. Kalau ada yang menerjemahkan, kalau mampu, dipersilahkan.
Karena dulu pernah salah satu buku saya diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Hasan. Alhamdulillah banyak manfaatnya, banyak orang yang pesan kepada saya buku tersebut tentang tahajud. Jadi buku-buku ini seandainya ada yang mampu menerjemahkan lebih bermanfaat untuk umat, ya bagus sekali. Kalau saya pribadi belum ada kesempatan untuk menerjemahkan buku-buku ini. Wallahu taala alam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.